Pujian, hormat, syukur, kebanggaan, kedahsyatan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kuasa hadirat, buat kemurahan, buat kebaikan-Mu untuk setiap kami. Tuhan, ini waktunya kami mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar Kau sendiri yang mengurapi setiap kami. Urapi firman-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu. Biar setiap firman yang boleh mengalir, firman ini akan mengalir dengan kuasa, otoritas surga, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang mengubahkan, kuasa yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, kuasa yang memampukan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk senyumin kanan kirinya, katakan kamu luar biasa sekali hari ini. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, di ibadah yang pertama tadi saya membahas tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan anugerah Tuhan. Di ibadah kedua kita belajar juga tadi tentang bagaimana ada sebuah mujizat yang intim bersama dengan Tuhan, menghasilkan kesaksian, menghasilkan pembebasan, kelepasan. Nah, di ibadah yang ketiga kita mau belajar juga tentang apa dari firman Tuhan, bicara mengenai tanggung jawab finansial, tanggung jawab keuangan. Saudara, nggak bisa dipungkiri hari-hari ini masalah yang paling banyak terjadi, konseling yang paling banyak masuk, itu bicara mengenai finance. Nah saudara, bukan satu rahasia lagi kalau banyak orang juga sekarang terlilit namanya pinjaman online. Saudara ya, bukan cuman pinjaman online karena ini jadi satu gitu ya dengan masalah judi online. Ya banyak banget, bahkan yang ikut judi online itu bukan orang-orang yang nggak berduit, banyak kan mereka justru orang berduit, saudara. Yang jujur seharusnya mereka sudah mengerti bahwa sebetulnya judi online itu ya sudah ada yang mengaturnya, nggak mungkin bisa menang lawan bandarnya. Satu kali saya pernah wawancarai satu orang yang memang terlilit utang karena dia melakukan judi online. Saya tanya, apa yang kamu kejar? Waktu kamu menang memang kamu dapat apa? Kan kamu sudah tahu. Kamu kalah lebih banyak daripada apa yang kamu menangkan. Dia bilang, iya betul Pak Pendeta. Terus apa yang kamu alami? Kenapa kamu masih terus lakukan? Kalau sudah tahu kamu tidak akan pernah menang. Kalaupun menang ya dibandingkan dengan kekalahan, kemenangannya tidak ada artinya. Dia bilang ada satu kepuasan. Saya mulai gali lagi, apa yang membuat kamu puas dengan kamu lakukan itu? Saya mulai gali masa lalunya, saya mulai gali masalah-masalah yang ada menjadi latar belakang kehidupan dia. Rata-rata saudara, ini saya temukan, saudara catat ini. Rata-rata orang yang akhirnya main judi online seperti itu, mereka punya masalah rumah tangga sejak mereka masih kecil. Apa? Mereka sering dibanding-bandingkan sama orang lain. Kamu gak lebih sukses dari kakakmu. Kamu gak lebih hebat dari adikmu. Nah rasa perbandingan itu akhirnya mendorong waktu dia bisa menang itu rasanya seperti dia mendapat sesuatu yang memuaskan dirinya. Jadi bukan soal uangnya karena sudah tahu uangnya pasti rugi. Tapi ada satu kepuasan waktu dia menang saudara. Nah, ini adalah kebahagiaan yang semu. Sesuatu yang semu yang dijalani oleh manusia-manusia di akhir zaman. Celaka saudara. Karena ini pun terjadinya di mana? Sama jemaat gereja. Ini bukan terjadi di luar, ini dekat saudara. Nah saudara, kita perlu belajar hari-hari ini, kita punya tanggung jawab keuangan. Bukan cuma kepada diri sendiri, keluarga, tapi juga kepada Tuhan.
Yuk kita mau belajar sama-sama saudara ya. Rata-rata ini yang menjadi masalah saudara ya, saya akan kemukakan hasil survei dunia dari World of Buzz tahun 2019, ini sebelum pandemi. Berarti setelah pandemi ini kemungkinan besar jauh lebih buruk, lebih parah ya. Ini survei dari Bankrate World of Buzz tahun 2019 sebelum pandemi. Dia melaporkan temuan bahwa ada 78% orang dewasa di Amerika mengalami kesulitan tidur karena tekanan sehari-hari. Salah satunya adalah finansial. 56% responden usianya 18 tahun ke atas alami sulit tidur karena masalah keuangan meliputi apa? Pengeluaran daily rutin, pengeluaran sehari-hari, tabungan untuk masa pensiun dan perawatan kesehatan. Ya. Usia 39 sampai 54 sebanyak 60% sulit tidur karena masalah keuangan. Kenapa? Karena dia takut soal bayar tagihan bulanan. Monthly payment. Ya. Usia 23 sampai 28 sebanyak 58% sulit tidur karena apa? Dia takut hari depan di masa pensiun. Bayangin saudara, ini usia 23 sampai 28. Hampir 60%-nya udah takut masalah masa pensiun. 63% dari orang yang berpenghasilan di bawah 425 juta setahun atau kurang lebih per bulannya dia 35 juta, ini sudah besar saudara ya. 35 juta ini mungkin kalau di Bandung ini udah manajer senior mungkin ya, senior manager, udah masuknya udah lumayan gitu ya, 35 juta. Ternyata khawatir akan finansialnya, menarik ya. Jadi buat saudara yang mungkin penghasilannya di bawah 35 juta per bulan, mungkin saudara berpikir nanti kalau saya sudah berpenghasilan di 35 juta saya akan hidup lebih tenang, nyatanya tidak. Ini hasil survei ya. 53% dari yang berpenghasilan 1 miliar setahun atau 80 juta per bulan, ini besar saudara, 80 juta per bulan, pun khawatir akan masalah keuangan. Jadi jangan berpikir nanti kalau kita sudah punya finansial yang luar biasa tinggi gitu, itu udah pasti saya akan hidup tenang. Enggak. Karena kenyataannya rasa cukup, saudara dengarkan ini, rasa cukup tidak ditentukan dari berapa banyak penghasilan kita. Sorry to say, karena survei ini adalah survei yang sudah dinyatakan secara dunia. Artinya mendunia dan dunia mengakuinya. Rasa cukup tidak dapat diberikan dari apa yang dunia bisa berikan kepada setiap kita. Berapapun penghasilan kita, mungkin sekarang ditanya, apa yang menjadi fokus utamamu? Oh, saya pengen mencapai yang namanya financial freedom. Saudara, kata financial freedom ini sangat abstrak. Karena setiap orang punya jumlah financial freedom yang berbeda. Buat orang yang mungkin gajinya 3 juta, dia berpikir nanti kalau gaji saya 10 juta, itulah financial freedom saya. Buat orang yang gajinya 10 juta, dia bilang nanti kalau gaji saya 30 juta, itulah financial freedom saya. Buat orang yang digaji 30 juta, mungkin dia berkata 100 juta itu financial freedom kita. Tapi kenyataannya, semakin naik pendapatannya, semakin tinggi gaya hidupnya. Sehingga tidak pernah mencapai namanya financial freedom. Saudara hati-hati ya, Alkitab mengajar kita hari ini dari sebuah kisah di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ini kisah bukan dari sesuatu yang jauh, bukan dari sesuatu yang orang gak kenal Tuhan. Tapi kisah ini melanda Nabi Tuhan. Yang jelas-jelas di sana dikatakan Nabi ini adalah Nabi yang takut akan Tuhan. Kok bisa? Nabi dengar suara Tuhan, ya, peka akan suara Tuhan, dan dia takut akan Tuhan, kurang gimana lagi. Tapi nyatanya satu kali kisah ini baru terbuka setelah Nabi ini mati. Setelah si Nabi ini meninggal, dia punya anak dan punya istri. Ternyata si istrinya baru tahu dia ketempuhan untuk membayar hutang-hutang dari si Nabi ini. Saudara kita lihat kisahnya 2 Raja-Raja pasal 4 yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Saudara dengar, standarnya jelas. Nabi yang takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Di sana dikatakan anak, tapi bahasa aslinya anak laki-laki. Saudara, pada zaman itu anak laki-laki ini seringkali dijadikan gadai untuk orang yang tidak bisa bayar hutang.
Kenapa? Karena anak laki-laki ini minimal bisa dijadikan budak dan bisa dipekerjakan tanpa harus dibayar. Karena nyatanya pada zaman dulu kalau mau punya budak, dia harus beli budak dengan harga tertentu. Tapi karena orang ini punya hutang dan tidak bisa bayar apa-apa lagi karena sudah tidak ada yang bisa disita, mau tidak mau dia harus lepaskan anaknya untuk jadi budak. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya. Saudara perhatikan jawab Elisa. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Sadar atau tidak sadar, banyak anak Tuhan yang tidak memiliki pengertian tentang tanggung jawab finansial. Mereka cenderung untuk tidak bisa melihat apa yang mereka punya. Mereka cenderung untuk melihat apa yang mereka punya tidak ada artinya. Hati-hati, ini adalah jebakan. Karena setiap kita harusnya kita berpikir sebagai anak Tuhan bukan dari apa yang besar, tetapi dari apa yang kecil yang kita punya. Sesuatu yang besar yang kita nggak punya itu tidak bisa diraih, saudara. Tapi sesuatu yang kecil yang kita punya itu bisa kita kerjakan untuk menjadi sesuatu yang besar. Katakan amin. Ini seringkali menjadi masalah kenapa banyak orang Kristen sekalipun hidupnya sungguh-sungguh takut Tuhan, tetapi tidak bisa mengalami yang namanya financial breakthrough. Nah saudara, dia istri seorang nabi, penagih hutang datang, dia kelilit utang, sesuatu yang mungkin dia tidak lakukan, tetapi sesuatu yang mungkin suaminya lakukan, tetapi dia harus membayar utang-utang itu. Mungkin ada di antara kita yang berada dalam satu kondisi, kita tidak berhutang, tetapi kita jadi penanggung hutang karena ada keluarga kita yang berhutang. Ini ada beberapa orang juga saya layani, betul-betul hidupnya habis-habisan buat apa? Bayarin utang yang tidak dia lakukan. Nah saudara, Alkitab akan mengajar kita bagaimana melalui kisah ini kita bisa breakthrough dari utang piutang. Saudara, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara perhatikan kata permulaan. Bukan akhir dan bukan segalanya. It just the beginning. Hanyalah awal, ya, permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam Amplified Bible, terjemahan Amplified, the reverent fear of the Lord, that is worshiping Him and regarding Him as a truly awesome, is the beginning and the preeminent part of knowledge, its starting point and its essence. But arrogant fools despise skillful and godly wisdom and instruction and self-discipline. Bagus banget, ini semua kuncinya ada di sini saudara ya. Semua kuncinya ada di sini. Di sana dikatakan takut akan Tuhan dengan apa? Menyembah Tuhan, worshiping Him, ya, mengakui Tuhan sebagai sosok yang luar biasa, awesome, gitu ya. Itu baru awal, ya, baru awal dari pengetahuan. Itu adalah starting point, esensi yang bagus, saudara. Tetapi dikatakan orang yang arogan, orang yang bodoh, mengabaikan apa? Skill dan hal-hal yang ilahi. Nah ini saudara. Terkadang kita berpikir kita cukup punya hal-hal yang ilahi, tetapi kita tidak menambahkan skill dalam kehidupan kita. This is so wrong. Ini yang cenderung menjadi jerat bagi orang Kristen. Dia pikir bahwa cukup saya menyembah saja. Tidak usah saya ngapa-ngapain. Pasti saya akan berhasil. Salah saudara. Karena Alkitab mencatat, waktu engkau menyembah itu esensi. Yes, that's good. Tapi kemudian jangan abaikan skill dan hal-hal yang ilahi itu. Skill and godly. Wisdom and instruction. Self-discipline. Wow, ini semuanya kuncinya saudara. Ada hikmat yang kita perlu jalankan. Hikmat yang perlu kita minta dari Tuhan. Instruction, harus ada instruksi yang membuat kita tahu what to do. Setelah ini saya harus apa ya Tuhan? Kita perlu instruksi. Dan apa? Kita perlu namanya self-discipline. Banyak anak Tuhan punya karunia yang luar biasa.
tapi tidak punya disiplin dalam kehidupan. Tidur seenaknya, bangun seenaknya, tidak punya namanya self-disiplin. Tidak berolahraga, tidak punya yang namanya self-disiplin. Akhirnya kehidupannya berantakan. Yang disalahi Tuhan. Tidak sedikit saya menemukan, ada orang yang berkata begini, Pak, kan ada prinsip, aku jaga rumah Tuhan, nanti rumahku dijaga Tuhan. Benar sih. Benar sih. Tapi Alkitab juga tidak pernah mengesampingkan kita punya tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita, kehidupan kita, kesehatan kita. Cenderung orang-orang yang ngomong begitu adalah orang-orang yang menghindari, saudara mohon maaf, ini adalah oknum-oknum yang sebenarnya menghindari tanggung jawab kehidupan pribadinya di hadapan Tuhan. Dan cuma mengalihkannya seolah-olah dia rohani luar biasa karena bertanggung jawab atas rumah Tuhan. Tetapi sedemikian rupa sisanya Tuhan yang harus bertanggung jawab atas dirinya. Ini keliru besar. Betul Tuhan akan menjaga hidupmu dari semua mara bahaya karena dia Tuhan yang baik. Tapi ingat, jangan mengesampingkan bagian kita cuman dengan dalih saya lebih banyak memperhatikan rumah Tuhan. So wrong. Kita punya tanggung jawab terhadap rumah tangga. Kita punya tanggung jawab terhadap hubungan yang kita harus bangun. Kita punya tanggung jawab terhadap keuangan yang kita harus perhatikan. Saudara bisa mengikuti saya sampai di sini? Saudara, kata pengetahuan sendiri dalam bahasa aslinya itu punya pengertian adalah knowledge, perception, and skill. Pengetahuan ternyata bukan cuma bicara soal knowledge, tapi juga harus ada di sana persepsi. Bagaimana orang bisa punya persepsi yang bagus? Kenapa cenderung orang dalam rumah tangga bertengkar, suami dan istri? Mohon maaf, ini kenyataan. Karena cenderung mereka bertengkar, kenapa? Karena beda persepsi. Orang yang melihat gajah, yang satu lihat kepalanya, yang satu lihat buntutnya, yang satu bilang, enggak, gajah tuh panjang, tipis, warnanya abu. Kata yang lihat mukanya, enggak, gajah tuh punya kuping panjang. Sebenarnya sama-sama ngomongin gajah. Tapi karena ada sudut pandang persepsi yang berbeda, ribut saudara. Contoh sederhana, gara-gara odol aja. Suami istri ada yang ribut gara-gara odol? Saya pernah ribut gara-gara odol, saudara. Karena saya selalu kalau odol itu kalau udah, saudara tahu odol ya, pasta gigi. Kalau saya tuh senangnya kalau pasta gigi itu dipencetnya dari bawah, saudara, jadi rapi. Tapi kalau istri saya suka pencetnya dari atas, saudara. Jadi penyok, saudara, begitu ya. Awal-awal ini bisa jadi ribut, saudara. Atau gara-gara tisu toilet. Ada nggak yang ribut gara-gara tisu toilet? Saya pernah juga ribut gara-gara tisu toilet, saudara. Kalau istri saya setiap kali kalau pasang tisu toilet itu entah kenapa si lidah tisunya dari belakang ke depan, saudara. Kalau saya tuh harus dari depan ke belakang begitu. Mana yang benar nggak ada yang tahu, tapi dua-duanya juga bisa digunakan. Tapi persepsi, kalau kita nggak samakan, ini jadi sumber keributan. Skill, nah ini. Cenderung anak Tuhan banyak berdoa, tapi tidak menambahkan kepada dirinya adalah skill. Akhirnya, waktu Tuhan mau pakai dia untuk lebih lagi, dia nggak punya skill. Dia kalah sama orang-orang lain yang punya skill. Saudara, kita sudah ngerti sekarang, kita perlu yang namanya takut akan Tuhan. Tapi ingat, takut akan Tuhan barulah awal dari segala pengetahuan. Kemudian kita harus tambahkan adalah the godly wisdom, skill, itu semua yang kita harus tambahkan. Apalagi tadi, disiplin, self-disiplin, itu kita harus tambahkan. Nah saudara, kita kembali kepada kisah wanita ini bagaimana akhirnya dia bisa terima mujizat finansial. Saudara kita lihat ya. Kuncinya adalah yang pertama di sana, saudara tolong perhatikan, kalau ada lagi saudara baca firman, saudara temukan ada banyak kata kerja dalam sebuah kisah, tolong garis bawahi. Karena seringkali itu adalah kunci-kunci keberhasilan yang Alkitab sedang ajarkan waktu kita baca. Nah waktu kita baca ini tadi banyak kalimat kata kerja. Nah itu kita harus bawahi dan kita akan kupas kata kerja itu. Karena kata kerja inilah menjadi kunci financial breakthrough buat si wanita ini. Yang pertama, di sana dikatakan pergilah, sama-sama dan saya katakan pergilah. Nah kata pergi, pakai bahasa Ibrani yalak yang artinya adalah sambil pergi dia membawa sesuatu tidak dengan tangan kosong. Sekalipun perempuan ini tidak punya apa-apa, tetapi waktu Elisa bilang pergilah, wanita ini
diajar sama Elisa untuk tidak pergi dengan tangan kosong. Artinya kita harus belajar memperlengkapi diri sebelum kita pergi. Kita sudah berdoa, kita siap bergerak, tapi tidak siap karena apa? Tidak bawa apa-apa, tangannya kosong. Tidak mau belajar hal yang baru. Saya udah begini-begini aja. Itu kosong tangannya saudara. Tidak punya apa-apa. Karena memang tidak mau belajar apa-apa. Ada seminar gratis, online. Sekarang bisa kita lihat seminar-seminar keuangan gratis lewat mana? YouTube. Kita nggak pergunakan, tangan kita kosong. Pengen alami promosi, nggak mau belajar hal baru, kosong. Satu kali saudara, saya mengkonseling seorang, dia bilang, Pak, saya tolong didoakan, saya pengen alami breakthrough dalam pekerjaan. Oke Pak, apa yang Bapak harapkan? Saya sekarang kerjanya di lapangan Pak, saya pengen kerjanya di kantoran Pak, di belakang meja Pak, begitu ya. Oke, kalau gitu Bapak udah siap? Siap Pak. Oke, saya tanya, Bapak punya skill apa? Untuk Bapak bisa ada di belakang meja itu, di depan komputer begitu. Microsoft Excel bisa Pak? Nggak bisa. Microsoft Word Pak, bisa nggak? Nggak bisa. Lah terus Bapak di depan komputer mau ngapain? Saudara bisa paham ini? Kalau kita mau melangkah kepada satu yang baru, kita harus mempersiapkan tangan kita, nggak bisa kosong saudara. Mohon maaf ya nggak enak ya, tapi ini benar-benar dari hati saya terdalam, saya pengen jemaat di sini alami breakthrough. Kita harus mulai mempersiapkan diri sebelum waktunya terlambat. Persiapkan, karena kita nggak pernah tahu kapan momentum Tuhan datang. Tapi biarlah waktu momentum, kesempatan itu datang. Kesempatan bertemu dengan persiapan, di sanalah percepatan. Yang kedua diajarkan, mintalah. Ya, di sana kan Elisa bilang, pergi minta. Minta apa? Minta buli-buli. Sok, minta wadah pokoknya. Jangan minta minyaknya, minta wadahnya. Kenapa? Kamu gak punya banyak, Tuhan mau kirim banyak. Tapi kamu harus punya wadahnya. Tuhan mau penuhi hidup kita. Tuhan gak pernah kekurangan sumber. Kita butuh sumber, tapi kita gak punya wadah. Bagaimana Tuhan bisa mengisi? Mintalah yang kedua, saudara ya. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Di sini diajarkan minta dalam doa dengan sepenuh hati, kesungguhan hati. Nah cuman ayat ini gak berdiri sendiri, ini ayat berdiri dengan Yakobus 4 ayat 2-3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Wah berarti kita harus berdoa saudara ya. Tapi gak sampai di sana Alkitab bilang, atau kamu berdoa. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Loh, tadi katanya suruh berdoa supaya terima. Tapi ternyata ada doa yang keliru. Apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi waktu kita berdoa, minta, fokusnya bukan untuk kepuasan kita. Kenapa berdoa minta kaya? Minta diberkati. Habis Pak, lelah saya diinjak-injak terus sama dia. Terus, nanti saya kalau sudah diberkati, saya akan injak dia balik. Ya gak akan terjadi saudara. Tujuan motivasi doanya saja sudah keliru. Untuk memuaskan hawa nafsu. Mari kita ubah. Kalau saudara ngalami doa-doa yang belum dijawab, coba ubah doamu. Bukan untuk memuaskan diri kita, tetapi untuk bagaimana rencana Tuhan digenapi melalui kita. Yang menangkap boleh katakan amin. Nah poin berikutnya apa? Diajarkan masuklah. Nah, ada kata masuklah saudara ya. Saudara kata masuklah. Di sana dikatakan dalam terjemahan The Message adalah come home. Come home. Pulang ke rumah. Kembali ke rumah. Saudara kalau kita bicara rumah, kita akan bicara juga keluarga. Saudara dengar ini, saya akan perkatakan ini perlahan. Kalau keluargamu bermasalah, Tuhan sulit memberkati finansialmu.
Kalau finansialmu susah, coba lihat keadaan keluargamu. Kalau saudara mau hidup diberkati dan berkat Tuhan tetap di dalam hidupmu, semua dimulai dari keluarga harus beres. Hubungan suami istri harus beres. Hubungan orang tua anak harus beres. Saudara akan lihat breakthrough itu terjadi. Tapi Pak, ada orang lain, keluarganya berantakan, hidup diberkati. Ya kita nggak lagi ngomong prinsip dunia, kita lagi ngomong prinsip firman. Kalau saudara mau diberkati dan berkat Tuhan itu tetap, kita harus punya dasar yang tepat. Apa? Diajarlah, come home, masuklah ke rumah. Perhatikan kembali rumah tanggamu. Perhatikan keadaan suamimu, perhatikan keadaan istrimu. Tanya apa kabar mereka, apa yang mereka sedang hadapi. Jadilah teman, jadilah partner buat mereka, karena mereka nggak bisa sendiri. Tapi pas saya sendiri sudah sibuk. Ya, saya paham hari-hari ini suami istri bekerja dengan luar biasa untuk mencukupi kebutuhan. Tetapi bukan berarti itu menjadi sebuah alasan untuk kita tidak memperhatikan keadaan mental health dari suami dan istri kita. Anak, perhatikan. Kalau nggak diberesin, hari ini kelihatannya baik-baik aja. Satu hari nggak ada yang tahu. Belum lagi banyak kasus self-harm, saudara tahu ya, menyayat diri, menggores diri sampai luka. Kenapa bisa terjadi? Depres, tekanan. Dan mereka nggak berani cerita. Anak saya, saudara, beberapa waktu lalu, anak TK, saudara yang kecil laki-laki, ribut berapa hari nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah, takut, nggak mau sekolah, takut. Anak 5 SD bisa takut sekolah, ditanya kenapa? Iya takut. Punya masalah mental. Sampai kita harus encourage, sampai kita harus bantu selesaikan. Ini keadaan zaman, saudara. Kalau kita nggak beresin hati-hati, ini bisa jadi masalah. Betul-betul kita harus perhatikan kembali keluarga kita. Yang manakah boleh katakan amin? Dan yang keempat dikatakan tutuplah. Nah ya. Nah saudara, kata tutup menggunakan bahasa Ibrani sagar, yang artinya bukan hanya menutup tapi bertindak dengan berserah sama Tuhan. To surrender. Juga punya pengertian adalah to shut up. Tutup mulut. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jangan gurung gusuh. Jangan mencoba menolong Tuhan. Dengan cara apa? Kita cari kira-kira. Ini saya masalah finansial di keluarga, siapa yang paling kaya ya? Saya pinjem Itu seperti cara instan. Yang jelas pasti bukan cara Tuhan. Kalau cara Tuhan kita akan tutup, menanti dengan diam. Dan kita berharap sama Tuhan. Pak, jadi gak boleh cerita sama adik kakak? Boleh, tapi bukan mengharapkan manusia. Karena begitu kita mengharapkan manusia, kita menjadi seteru Allah. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang mengandalkan. Problem lagi mulai muncul, kenapa? Salah fokus. Tutup. Jangan banyak curhat sana sini, saudara. Yang dicurhatin juga pada akhirnya gak bisa nolong, cuman ikut ngomongin. Jangan cerita-cerita ya, ini beritanya A1. Akurat. Yang diceritain dia bilang lagi sama temannya, jangan cerita-cerita ya, ini berita A1, akurat. Dia cerita lagi sama temannya, nyampe lagi sama yang cerita, jangan cerita-cerita ya. Loh kok lu bisa tahu? Tutup mulutnya. Ngomong sama Tuhan aja. Yang kelima, tuanglah. Amplified Bible dikata, pour out the oil you have. Pour out, tuanglah minyak yang kamu miliki. Ya ini bagus saudara. Waktu kita menuang, perhatikan, Tuhan akan pakai apa yang kita punya. Tuhan bekerja dengan apa yang kita punya. Saudara, ini kesaksian saudara, salah satu pengerja kita. Dia dulunya adalah seorang yang punya jabatan tinggi sekali di satu perusahaan besar di Indonesia. Ya. Tapi karena dia memasuki usia pensiun,
ya dia harus pensiun. Sekalipun dari company-nya dia menawarkan, Pak mau nggak kita perpanjang? Tapi dalam masa perpanjangan gajinya turun, tapi fasilitas semua juga nggak dapat, tapi minimal Bapak tetap dapat gaji dan Bapak nggak boleh berkomitmen di tempat lain. 1-2 tahun dia lakukan, tapi akhirnya dia memutuskan untuk nggak, saya akan tetap resign, begitu ya. Saya akan tetap resign. Karena ini orang yang sangat berjasa buat kemajuan salah satu mall yang ada di kota Bandung, di bawah perusahaan besar ini. Ya, dia orang kepercayaan dari orang yang luar biasa ini. Dia vice president begitu. Nah setelah dia selesai, dia keluar saudara. Dia mulai bingung karena dia punya uang pensiun, dia mulai bingung, ini mau dikemana ini uang pensiun begitu kan. Dia mulai tanya sana sini dan papa mertuanya bilang, oh kesini, ya ini bagus, returnnya 20%. Sudah bayangin, ada investasi returnnya 1 bulan 20%. Tapi karena papa mertuanya yang bilang, jadi dia ya udahlah percayalah begitu kan. Lihat ini portofolio, lihat papa tuh, lihat masuk tuh dananya tuh, bener, ini bukan bodong, ini bener begitu. Di masa begini sudah 20%. Nah dia ikut tuh masukin, terus dia tanya lagi sama teman-temannya, apa ya bisnis apa ya? Restoran, bagus nih makanan, oh ya. Invest di restoran, wah di mana lah, pokoknya dia ada invest beberapa. Singkat cerita dalam waktu yang bersamaan tuh saudara, investasi yang ini bodong, kabur orangnya udah gak tahu kemana. Yang restoran di atas kertasnya profit, tapi duitnya gak ada, semuanya piutang saudara. Wah gak karu-karuan, sampai akhirnya hilang semua, intinya 0 bebek, 0 besar begitu, gak ada udah hilang. Waduh dia bingung Tuhan gimana ya. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin, kamu tuh ya semua kamu tanyain, tapi kamu gak tanya Tuhan. Oh iya, dia tanya mertuanya, dia tanya temennya kan gitu kan, dia tanya semua. Penasehat banyak kan begitu kan. Tapi dia lupa tanya Tuhan, ini yang lebih penting saudara, sebelum kita tanya orang, tanya Tuhan dulu. Nah waktu dia tanya Tuhan saya harus gimana? Ini uang tinggal sisa buat 2 bulan hidup. Semua udah dimasukin sana sini ketipu, habis gitu, tinggal sisa 2 bulan hidup. Kembang kempis ini bagaimana? Sisa-sisa harinya bagaimana? Tiba-tiba Tuhan tanya, apa yang kamu punya? Lakukan dari apa yang kamu punya. Apa ya Tuhan? Oh, saya ngerti manajerial. Saya pernah punya pengalaman bikin mall mati jadi hidup. Wah, dia pakai saudara. Dia jadi konsultan. Apakah perjalanannya langsung berhasil di situ? Enggak. Nah ini saudara, waktu berjalan ikut Tuhan, semua ini dimulai dengan sebuah perjalanan. Nah waktu dia berjalan, dia mulai tawar-tawarkan jasa dia. Gak ada yang terima saudara. Dia tanya lagi, Tuhan gimana nih? Udah lakukan apa yang aku punya, aku udah tawar-tawarin. Tuhan bilang lagi, kenapa kamu nawarin sama yang udah jalan? Kamu bantuin dong proyek-proyek mengkarak. Oh gitu ya Tuhan. Lalu dia mulai datangin sekarang, bukan orang-orang hebat yang kira-kira bakal kasih cuan. Dia datangin orang-orang yang lagi ngalami kerugian. Dia datangin. Satu-satu dia beresin. Hari ini dia bangkit kembali. Nanti akan ada salah satu mall, memang bukan mall besar, di kota Bandung. Ini proyeknya dia dan dia sedang kerjakan. Plus dia ada beberapa proyek di kota-kota lain yang Tuhan bukakan. Dari apa? Dari apa yang dia punya. You cannot give what you don't have. Halo? Halo? Kita tuh gak bisa kasih apa yang kita gak punya. Maka dari itu, apa yang kita punya, kembangkan. Syukuri, kembangkan. Jangan berhenti sampai di sana. Nah, berikutnya, ya. Yang terakhir dikatakan angkatlah. Saya minta imam musik boleh bantu saya sebentar saya selesai. Angkatlah. Nah saudara ini dia problemnya. Banyak anak Tuhan udah nuang gak mau ngangkat. Udah diberkati nih. Waduh, tapi lupa gak diangkat saudara. Artinya apa? Serakah. Kalau sudah diberkati harus berhenti, angkat, pisahkan. Apa yang menjadi memang haknya Tuhan, kembalikan. Ingat, Allah memberikan kepada setiap orang roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur.
Kalau setiap benih yang harusnya kita tabur, kita makan, maka waktu kita harus menuai, kita tidak akan menuai apapun. Ini Alkitabiah. Alkitab mencatat ini. Tuhan memberikan roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Clear, ada dua. Saudara, waktu saudara nanti diberkati atau saudara sedang diberkati, saudara tolong perhatikan, apa yang menjadi benih, simpan untuk itu jadi benih. Apa yang memang jadi roti, pakai untuk kita makan. Tapi jangan sampai benih kita tidak sisakan, sampai kita tidak punya apa-apa untuk nanti kita menuai. Apalagi di masa kering, benih harus disiapkan lebih banyak daripada di masa kita lagi jaya. Saudara, di sana kata angkatlah menggunakan kata nasa. Arti dari nasa adalah mulailah berjalan maju bersama dengan Tuhan, mengalami sebuah perjalanan iman, dan tidak ada yang instan. Kalau saudara hari-hari ini ditawarkan berkat-berkat instan, sudahlah, lupakan. Sudah pasti Tuhan kita bukan Tuhan yang instan. Kalau saudara mau bertahan seperti Daud, prosesnya belasan tahun. Saudara mau bertahan seperti Abraham, prosesnya puluhan tahun. Tapi kalau saudara mau habis seperti Saul, prosesnya 1 malam. Karena di saat Saul dipilih, dinobatkan, diurapi, di hari yang sama, Saul menjadi raja. Tapi di saat Daud diurapi, berapa belas tahun kemudian, dia baru dinobatkan menjadi raja. Karena Tuhan kita, Tuhan yang mencintai proses. Nah saudara, ayat ini ditutup dengan kisah begini. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Dalam Amplified Bible dikatakan, then she came and told the man of God. Jadi si perempuan itu setelah semua buli-bulinya diisi dan penuh, dia kembali sama Elisa, Nabi Tuhan. Dan dia tanya, saya harus gimana? Dan Nabi Tuhan, he said, go sell the oil and pay your debt. And you and your son can live on the rest. Saudara, Tuhan mengajarkan ternyata adalah kita hidup bukan dari apa yang disebut dengan hutang. Tapi kita harus bayar hutang lebih dahulu. Kewajiban kita harus bayar. Baru kita hidup dari sisanya. Jual minyak. Bekerja dari apa yang kita punya. 2, bayar hutang. Utamakan kewajiban. First thing first. Yang ketiga, hidup dari sisanya. Setelah semua beres, punya tabungan, baru untuk gaya hidup. Karena ternyata yang mahal itu bukan hidupnya, tapi gayanya, saudara. Hidup itu gak mahal, tapi gayanya yang mahal. Semakin kita pengen gaya, semakin mahal hidup kita, saudara. Saya berdoa setiap kita pulang, kita punya pencerahan, kita punya solusi atas masalah-masalah finansial kita. Yang diberkati boleh katakan amin. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Dari awal katakan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati
bijaksana, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, tapi biar Tuhan sendiri Engkau yang memberikan hikmat untuk setiap umat-Mu. Mereka yang mungkin sedang terlilit utang piutang, mereka sedang berbeban berat, punya masalah finansial, dan mereka punya masalah di dalam pekerjaan, masalah ekonomi. Tuhan, biarlah hikmat-Mu memimpin umat-Mu Tuhan, mengajarkan mereka day by day, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan pewahyuan, Tuhan yang akan memberikan pengertian, Tuhan yang memberikan hikmat yang dari surga, sehingga setiap utang piutang, setiap hutang-hutang yang ada, boleh mereka selesaikan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan mendatangkan investor-investor, Tuhan yang mendatangkan para pemodal-pemodal, untuk mereka yang berbisnis, sehingga terbuka tempat-tempat yang baru bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Waktu tingkap langit terbuka, waktu berkat dicurahkan, maka akan ada hujan pada masanya, akan ada hujan pada musimnya. Kemalangan, kesusahan hanyalah untuk sementara. Hari depan yang penuh pengharapan, jelas Tuhan sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.